Mungkin beberapa dari kita mengalami kekecewaan besar berkaitan dengan artis atau tokoh figur masyarakat yang selama ini dijunjung tinggi karena keluarganya, karena kemesraannya, karena kekayaannya, tetapi kemudian terungkap bahwa suaminya adalah seorang koruptor yang merugikan negara begitu besar. Saya ingin menanggapi hal ini dari perspektif saya sebagai seorang Kristiani. Saya bisa mengerti kekecewaan itu, tetapi yang ingin saya katakan adalah semua ini bisa terjadi pada siapapun. Entah dia orang dari kalangan atas atau dari kalangan bawah, entah dia orang terkenal atau sama sekali tidak terkenal, entah dia orang yang terlihat religius ataupun tidak religius, entah dia yang ganteng, cantik atau yang standar umum tidak termasuk kategori itu, tapi kekeliruan, kesalahan, dosa itu bisa terjadi pada siapapun. Maka tidak ada yang aneh sebenarnya kalau seorang yang tadi terlihat bagus kemudian menjadi jelek karena sebuah kesalahan. Juga tidak aneh bahwa seorang yang dulunya buruk, terkenal jahat, terus kemudian terkenal sebagai seorang tokoh yang jadi teladan. Itu hal yang wajar di muka bumi ini. Semua bisa terjadi. Lalu hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mengapa kalau itu semua mungkin terjadi pada semua manusia, kita kemudian sepertinya melampiaskan kekecewaan kita, kemarahan kita, kemudian dengan membuli, menyinggung tentang keburukan-keburukan dia yang gak habis-habisnya, kemudian menghujatnya bahwa jet, bahwa rumah, bahwa kekayaan itu semua hasil korupsi. Yes, ya benar, ini memang parah ya. Tapi sudah ada yang menghukum dia, sudah ada yang bertanggung jawab mengurusi dia, sudah ada yang berwajib yang akan menyebabkan dia harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ia buat bagi negara. Sudah ada institusi resmi yang akan melakukan itu. Jangan menambahkan kepada dia hukuman-hukuman, kecaman-kecaman yang sebenarnya lebih ke sifat personal. Biarlah pihak negara yang mengurus ini. Ya. Bayangin aja kalau posisinya adalah Anda sudah tertangkap melakukan kekeliruan, kejahatan, kemudian ditangkap oleh pemerintah, kemudian orang-orang yang menjadi tetangga Anda, kenalan Anda, menghujani Anda dengan cuitan-cuitan yang gak bagus, bahkan mengadili keluarga Anda. Bisa dibayangin mental yang terjadi terhadap anak-anak Anda atau keluarga Anda. Memang gak cukup ya yang menjadi hukuman dari negara itu. Ya, sebenarnya itu bukan urusan kamu untuk marah sama dia ya. Udah ada yang ngurus itu ya. Bahwa Anda kecewa boleh, Anda tidak puas boleh, bahwa Anda kehilangan figur yang selama ini Anda agung-agungkan boleh. Boleh silahkan, tapi janganlah kita menambah hukuman-hukuman itu kepada mereka. Jujur saja, siapa di antara kita yang tidak berdosa, tidak bersalah? Maka seorang guru yang sangat suci mengatakan, silakan di antara kamu yang tidak berdosa melemparkan batu pertama kali kepada orang yang kamu klaim sebagai orang yang berdosa ini. Coba tempatkan di posisi itu. Saya melihat netizen-netizen Indonesia itu hobi banget ya, menyerang, menjatuhkan. Ya sebenarnya bukan urusan dia gitu. Coba kita taruh posisi kita di posisi dia, pasti tidak mudah. Lalu yang berikutnya, yang keberapa, keempat atau kelima, saya ingin mengatakan bahwa yang kita lakukan selama ini dengan menghujat, menjelekkan, bahkan menuduh, menghukum, kita kan cuma sebenarnya ikut-ikutan, nggak punya dasar. Yang punya dasar pemerintah, biarlah pemerintah yang ngomong. Ya. Saya ingin mengatakan apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu itu juga akan menjadi ukuran yang dilakukan kepada kamu. Ya. Kalau kamu nggak mau diludahi, jangan meludahi orang. Kalau kamu nggak mau ditampar, jangan menampar orang. Ukuran-ukuran yang kamu berikan kepada sesama itu bisa saja terjadi kepada kita kemudian. Mungkin kasusnya tidak seheboh sampai 271 ya. Mungkin hanya utang 2 juta, tapi penderitaan yang kita alami bisa saja lebih berat, mental kita rusaknya lebih banyak, kepercayaan yang selama ini kita punya hilang banyak. Jadi mari kita menempatkan
posisi kita justru sebagai orang beriman, kita diundang untuk mendoakan supaya dia bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berdoa supaya kerugian negara bisa dikembalikan, itu yang paling penting. Ya, kerugian-kerugian yang diterima oleh negara harus bisa dikembalikan demi kesejahteraan masyarakat. Percuma kita menghujat, menghukum, tapi negara kerugiannya tidak tergantikan. Berdoa supaya dengan cara bijak itu bisa diselesaikan. Dan kemudian mari kita sebagai sama orang beriman mendoakan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Ya, jangan mengumbar hal-hal yang seperti tadi itu. Itu pendapat saya. Saya pribadi ikut sedih dengan peristiwa tokoh-tokoh hebat yang mungkin selama ini jadi figur Anda.